Bab 115. Melihat Harold menelepon, Elsa tidak mau mengangkatnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Harold, dan dia dapat melihat bahwa motif Harold tidak lebih dari dekat dengannya dan mencapai tujuan untuk menarik perhatiannya. Namun, dia benar-benar tidak tertarik pada orang seperti itu, jadi dia langsung menutup telepon. Tapi Harold bertahan. Setelah beberapa kali berturut-turut, Elsa dengan enggan mengambilnya dan bertanya dengan dingin, "Harold, kamu baik-baik saja?" Harold buru-buru berkata, "Elsa, kudengar kamu dipindahkan ke direktur penjualan?" Elsa bertanya dengan heran, "Wow, Anda mendapat informasi yang baik." Harold tersenyum dan berkata, "Saya kebetulan memiliki beberapa teman yang bekerja di Emgrand Group Anda. Mereka berkata bahwa mereka telah menerima janji baru dari perusahaan, jadi mereka memberitahu saya." "Ya." Elsa berkata, "Saya sekarang adalah direktur penjualan." "Selamat." "Selamat." Harold berkata dengan semangat, "Posisi ini dengan kekuatan nyata, dan ada banyak yang harus dilakukan. Kamu sangat beruntung kali ini." Elsa berkata dengan ringan, "Terima kasih." Harold berkata lagi, "Elsa, kamu tahu, kamu sudah lama berada di Aurous Hill, sebelumnya di Classic Mansion. Masalahnya cukup tidak menyenangkan. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, aku ingin mengundangmu makan malam lagi. Hanya hari ini Anda telah pindah ke posisi direktur penjualan lagi. Ini adalah hari bahagia. Itu harus dirayakan. Bagaimana menurut Anda?" Elsa berkata, "Tapi aku mungkin harus bekerja lembur malam ini." Harold berkata, "Elsa, acara bahagia ini harus dirayakan tepat waktu. Jika tidak, Anda tidak akan merasakan kegembiraan ini besok. Kamu tidak punya banyak teman di Aurous Hill. Saya tidak akan begitu saja mencari tempat bagi kita berdua untuk merayakannya. Bagaimana menurut Anda?" Elsa sedikit tersentuh. Sejujurnya, dia sangat ingin merayakannya. Namun, Claire tidak bisa datang, dan dia tidak tahu bersama siapa untuk merayakannya. Sekarang setelah Harold berinisiatif menelepon, dia bisa dianggap memberi dirinya pilihan. Meskipun Harold agak munafik, lebih baik merayakan dua orang daripada satu. Memikirkan hal ini, Elsa berkata, "Kalau begitu Anda bisa mengirimkan saya alamatnya." "Oke, saya sudah membuat reservasi di Aurous Hill Hotel. Setelah Anda tiba, laporkan saja nama saya." Elsa mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan selesai sebentar." Elsa meninggalkan perusahaan dan naik taksi ke Aurous Hill Hotel. Meskipun tidak sebagus Classic Mansion, namun dapat dianggap sebagai salah satu restoran terbaik di Aurous Hill. Saat ini, Harold mengenakan setelan jas, menata kepalanya yang berminyak, dan berdiri di depan pintu dengan lembut, menunggu Elsa. Namun, balutan di tangannya benar-benar menghancurkan atmosfer yang sengaja dia ciptakan. Pakaian kasual tubuh bagian atas Elsa, celana jeans tubuh bagian bawah, pemandangan masa muda. Saat dia keluar dari mobil, dia menarik semua matanya. Harold dan Eurongyan buru-buru menyapa mereka dan berkata, "Elsa, kamu terlihat sangat cantik hari ini, silakan masuk, kalian semua siap." "Terima kasih." Elsa tersenyum sopan. Keduanya duduk dan segera makanan disajikan. Harold meminta pelayan tersebut untuk membawa sebotol anggur merah terbaik dan memujinya. "Elsa, hari ini adalah hari yang menyenangkan, jadi kamu harus minum sesuatu untuk merayakannya." Elsa buru-buru berkata, "Jangan minum anggur, ayo kita makan yang lain." "Bagaimana tentang itu?" Harold awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membuat Elsa mabuk dan melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk memulai, tetapi Elsa menolak untuk minum begitu dia mendapatkan ide ini, yang membuatnya sangat kecewa. Elsa melambaikan tangannya dan berkata, "Maaf Harold, aku tidak enak badan, jadi aku benar-benar tidak meminumnya lagi. Saya akan minum beberapa saat saya punya kesempatan lain kali." Bab 116. Faktanya, Elsa mungkin bisa menebak niat Harold, dan kesadaran perlindungan dirinya relatif kuat, jadi dia memutuskan untuk tidak minum dengan Harold malam ini. Harold tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Elsa mengangguk, "Terima kasih atas pengertiannya." Pada saat ini, duduk di meja di sebelah mereka, seorang pria muda yang tampak lembut menatap Elsa selamanya. Setelah Elsa masuk, dia tertarik dengan penampilan dan temperamen Elsa.
Menurutnya, wanita ini sangat cantik, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa, seperti peri yang datang ke dunia. Setelah mengamati sebentar dan menemukan bahwa wanita ini dan pria di seberangnya bukanlah pasangan, pemuda itu memutuskan bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, pemuda itu berdiri, berjalan ke meja Elsa dan Harold, dan berkata kepada Elsa, "Hai Nona, sejak kamu memasuki hotel, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Saya tidak tahu apakah Anda ingin tinggal. Beri saya nomor kontak." Elsa tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang yang menyerang secara langsung. Harold juga sangat seksi. "DMN, di mana garpu konyol itu muncul? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku bersama gadis ini? Anda berani datang dan menggodanya? Anda furaja ingin mati?" Jadi, sebelum Elsa bisa berbicara, dia berkata dengan dingin, "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini, di meja kami?" Pria muda itu berkata dengan ringan, "Apa hubungannya denganmu ketika aku berbicara dengan wanita ini?" Setelah itu, dia berkata lagi kepada Elsa, "Nyonya, saya hanya menatapmu lama sekali. Saya tidak ingin mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda, tetapi saya benar-benar tersentuh oleh Anda. Saya datang ke sini karena takut kehilangan kesempatan ini, jadi mohon maafkan saya." Harold segera meledak. "DMN, anjing jenis apa, berani kamu mencuri seorang wanita dariku?" Jadi dia segera berteriak, "Aku memperingatkanmu, yang terbaik adalah menjauh jika kamu tahu. Jika Anda berani berbicara atau mengintip, saya akan mencungkil mata anjing Anda." Pemuda itu berbalik untuk melihat Elsa dan bertanya, "Pacarmu?" Elsa menggelengkan kepalanya. Pemuda itu menoleh untuk melihat Harold, dan berkata, "Karena kamu bukan pacarnya, maka aku bisa mengaku kepada wanita cantik ini, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Harold mencibir dan berkata, "Aku tidak suka kamu mengawasinya, kamu tidak bisa mengawasinya." Pria muda itu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tampaknya luar biasa." Harold mencibir, "Wah, aku dari keluarga Wilson, menjauhlah dariku, jangan merepotkan dirimu sendiri." Elsa merasa sedikit jijik. Dia tidak menyukai pengakuan langsung pria muda ini. Kedua, dia tidak menyukai sikap Harold sebagai orang nomor satu di dunia. Pada saat ini, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, menatap Harold dan berkata dengan dingin, "Apa-apa Anda adalah keluarga Wilson? Apa maukah kamu saya memperingatkan Anda, jika Anda berpura-pura begitu bercinta dengan saya, atau saya akan membiarkan Anda melihat?" Harold segera mengertakkan gigi, dan hatinya sudah sangat marah. Siapapun benar-benar berani berpura-pura menjadi kuat. Pertama kali dia mengundang Elsa makan malam, dia kehilangan mukanya sekali. Kali ini, jika dia tidak memberinya warna, dan kemudian menjadi malu lagi di wajah Elsa, akan lebih berguna untuk mengejarnya. Memikirkan hal ini, dia tidak berkata apa-apa, mengambil botol anggur di atas meja, dan berteriak, "Omong kosong apa di sini? Kamu akan mati." Lagi pula, sebuah botol mengenai kepala pemuda itu. Dengan keras, darah pihak lain mengalir.